politik itu memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional. Demokrasi kita ini bukan demokrasi liberal, bukan ala barat, tapi demokrasi yang disesuaikan dengan kultur atau budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Misalkan pemimpinnya atau presidennya orang ateis sekalipun, kalau dia misalkan bisa memanage negara yang lebih baik, bersejarah rakyatnya, dia jujur, ya kenapa tidak? Siapakah saudara dan ceritakan diri saudara secara perinci itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Memperkenalkan diri, saya nama Ojat SS dari Bandung. Saya profesi sebagai supir angkot lintas Susem, jurusan Sarijadi Stasiun. Apa arti politik menurut saudara? Ya kalau kacamata dari saya, orang yang boleh dikatakanlah bukan background saya, basic saya bukan seorang akademisi, bukan seorang politisi. Kalau menurut saya simpel aja. Politik itu memperebutkan kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa politik sebagai alat untuk menyatukan, untuk mengatur antara rakyat dengan negara dan dengan pemerintah. Ada lagi? Hanya itulah. Itu menurut saya ya. Ya. Apa politik Indonesia menurut saudara sedang mengalami fase yang baik-baik saja? Kalau saya dilihat dari perspektif, dilihat dari aspek ya. Emang sekarang kan tahun politik. Yang mungkin adalah kalau yang namanya yang namanya masalah, baik itu narasi-narasi, statement-statement yang dikeluarkan baik dari tokoh masyarakat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, oleh pemerintah dan lain sebagainya, termasuk tokoh-tokoh politik, pasti ada narasi-narasi, ada statement-statement yang boleh dikatakan membuat polemik di masyarakat, ya khususnya tentang. Jadi pertanyaan Anda itu masalah politik di kita ya cukup bagus lah. Cukup bagus Pak, tercipta kondusivitas lah. Jadi di sini antara pemerintah dengan rakyat itu udah cukup bagus lah. Sudah cukup dewasa rakyat kita dalam menyikapi masalah politik. Ya. Berhubung kita akan memasuki tahun politik, bagaimana pendapat saudara mengenai calon-calon pemimpin yang akan membawa negara ke arah yang lebih baik? Itu pertanyaan yang sangat sebetulnya ya, itu mudah dijawab tapi susah gitu untuk diimplementasikan gitu ya. Karena apa? Karena banyak pemimpin kita, tokoh-tokoh kita yang hanya retorika aja gitu, lip service lah, seperti itu. Jadi antara kata-kata dengan perbuatan itu kadang-kadang kontradiksi gitu. Tidak sama gitu. Tidak sama seperti itu. Nah itu pertanyaan Anda yang mengatakan bahwa itu kan masalah tokoh-tokoh politik seperti itu. Saya rasa ya cukup bagus lah, ya cukup bagus. Meskipun di sini ada semacam suatu benturan-benturan terhadap politik, saya rasa suatu hal yang wajar lah seperti itu. Wajar antara pemimpin dan masyarakat gitu. Ya begini, maka dari itulah masyarakat di sini harus mempergunakan, mengambil cara-cara konstitusional ini, yaitu dalam masalah pemilihan masalah pemimpin atau presiden lah seperti itu. Maka dari itu kepada rakyat harus benar-benar memilihnya. Mana calon capres, ya kita bicara capres nih. Capres yang benar-benar orangnya kredibel, orangnya punya integritas, orangnya kredibel. Itu jangan dilihat dari retorikanya, dari kata-katanya, dilihat dari track record-nya, dilihat daripada dia approach-nya ke masyarakat seperti apa, narasi-narasinya, statement-statementnya. Itu kita harus benar-benar, itu apa statement benar, narasi benar, atau hanya retorika berikan. Dia lihat track record-nya gitulah, seperti itu.
karena kita sepakat bahwa negara ini menganut paham demokrasi. Bagaimana masyarakat menyikapi pemilu ini secara demokratik? Begini. Kita sudah sepakat bahwa konstitusi kita ini menganut paham politik. Jadi konsekuensinya ya masyarakat, rakyat harus demokratis. Dalam memilih Dan harus demokratis. Ya. Salah satu indikator ciri-cirinya dari demokratis itu pertama harus menerima kekalahan. ya Seperti itu. pihak yang dipilih. Ya, keduanya juga masalah ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu suatu hal yang wajar dalam demokrasi. Ya. Tapi ingat, demokrasi kita ini bukan demokrasi liberal, bukan ala barat, tapi demokrasi yang disesuaikan dengan kultur atau budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi boleh kita istilahnya kritis, korektif, atau mengkritisi untuk kebijakan presiden atau calon presiden, tapi ya disesuaikan lah dengan kultur kita sebagai bangsa yang keluar dari falsafah atau konstitusi, yaitu falsafah kita, ideologi kita dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang kuliah dari koridor itu. Jadi bolehlah kita istilahnya ketika pilihan kita kalah, kecewa, marah, manusiawi. Ya. Tapi tolong jagalah kesatuan persatuan, jangan sampai ada misalkan hasil dari pemilu tidak sesuai dengan harapan, kita berbuat anarkis. Nah itu seperti itu janganlah. Dia tidak sesuai dengan kultur dan budaya kita. Kita harus Pancasilais karena apa? Karena negara kita ideologi adalah Pancasila. Jadi konsekuensinya ya kita harus Pancasilais. Pancasila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Ya itu salah satunya lah. Itu salah satunya. Kita jangan keluar dari kebinekaan. Ya. Karena apa? Jangan sampai demokrasi menghancurkan kesatuan dan persatuan. Jangan sampai menghancurkan yang namanya budaya-budaya musyawarah untuk mufakat, nilai-nilai persaudaraan. Seperti itu. Jadi harus bisa memisahkan mana demokrasi liberal, mana demokrasi Pancasila. Harus seperti itu. Harus. Jadi jangan kita istilahnya kita negara demokrasi, kita bebas untuk apa? Untuk mengkritisi, untuk menghujat dengan bahasa kasar, vulgar seperti itu. Contohnya Rocky Gerung Ya. dan Banyali itu nggak boleh. Ya. Karena negara kita ini adalah negara Pancasila. Dan ingat, mayoritas negara itu adalah negara Muslim. Yang namanya Muslim itu jangan keluar dari etika, moralitas. Patsun politik itu harus dijaga benar-benar dong. Seperti itu. Menurut saudara, calon pemimpin seperti apakah yang diharapkan oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia? Pertama, calon pemimpin yang amanah. Dua. Keduanya orangnya kredibel. Kredibel secara bagaimana menurut Anda? Ya kredibelnya begini, dia tidak tersangkut masalah hukum. Ya. Dia perilakunya, rekodnya bagus, lurus, dia punya integritas. Justru yang harus dipilih calon pemimpin atau sekarang capres ya, integritasnya. Itu yang pertama, karena integritas itu menyangkut masalah kejujuran. Ya, kalau masalah kapabilitas bisa dari pengalaman. Kalau kapabilitas itu kan masalah keahlian, ya kan? Seperti itu. Jadi integritas dulu lah. Yang diutamakan yang harus kita pilih. Kalau kapabilitas itu kan bisa dari pengalaman, iya. Kalau integritas itu kaitannya dengan hati. Ya, hati dan nurani yang baik itu kan. Betul, seperti itu. Jadi saya mengharapkan kita bisa mendapatkan presiden untuk 2024. Ya. Saya mengharapkan presiden yang punya integritas, yang punya kapabilitas, yang kredibel, Ya. seperti itu. Yang masalah akuntabilitas juga seperti itu. Jadi saya itu menginginkan begini, calon presiden itu yang punya pengalaman di birokrasi.
birokrasi yang seperti apa menurut Ya Anda? seperti ya kepala daerah lah, Oh ya, jadi seperti gubernur. Jadi ketika dia dihadapan jadi presiden dia nggak kaku jadi adaptasinya. yang tadinya dari bawah dulu lah. Dia dari bawah. Ya kalau gubernur itu kan daerah provinsi ya. Nah jadi ketika dia jadi gubernur, apalagi track recordnya bagus, apalagi sikap tindakannya diapresiasi, diakui oleh publik, seperti itu, baguslah cara memanajenya, bisa memajukan daerahnya. Ya itu suatu boleh dikatakan satu parameter kita untuk memilih untuk capres. Itu salah satu ini juga ya, salah satu unsur untuk calon presiden itu ya dia minimal lah dia pengalaman di birokrasi lah, Ya, dia jadi pemimpin daerah lah. pemimpin kecil-kecilan dulu lah Ya istilahnya. kalau bagus gubernur, Oh, gubernur itu provinsi. Jadi lihat, misalkan maaf si Waru dia pernah jadi gubernur, kinerjanya bagus, bisa memanage misalkan daerahnya karena yang lebih bagus, diapresiasi, tidak tersangkut masalah hukum, alias kredibel, punya integritas seperti itu. Nah kita tinggal milih. Ini gubernur mana? Gubernur mana? Saya tidak menyatakan orang-orangnya ya, nggak enak kan? iya. Cuma rakyat juga bisa menilai gubernur mana yang sudah melakukan satu kinerja yang bagus. Kita jangan milih siapa lah di sini. Si Waru, si Polan, siapa misalnya. Seperti itu. Kalau kita milih misalkan nama orang nggak enak ya. Ya, Kita ini kayak yang istilahnya menyudutkan suatu. menyuruh yang lain mengkhususkan seseorang gitu. Ya. Ada nilai subjektif lah di sini. Seperti itu. Jadi pemimpin yang seperti itu yang mungkin saudara harapkan. Ya iya dong, iya. Ya orangnya harus amanah, harus kredibel. Kepada masyarakat calon pemilih, kepada rakyat calon pemilih, jangan tertipu oleh kemasan. Contoh misalkan, orang tengok saya akan begini. Kalau saya menang akan begini. Lihat dulu orang yang mengatakan kredibel nggak, track recordnya bagus nggak. Lihat pengalaman di masyarakat, waktu approach ke masyarakat seperti apa. Karena begini, maaf ya, misalkan Pak Jokowi dia belusukan. Dia bukan karena mencari membuat kemasan yang bagus atau membuat satu retorika atau dia belusukan itu pencitraan. Tapi emang orang seperti itu. Bukan pencitraan Pak Jokowi. Ya. Jadi mana yang pencitraan, mana yang lain rakyat bisa memilah dan memilih. Jadi istilahnya kalau memang pencitraan nggak akan langsung turun ke masyarakat gitu kan. Ya iya, Nah. karena contoh begini aja. Aduh saya udah mengurusan personal ya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa lah. Terlepas dari like and dislike ya, terlepas daripada itu. Gini, Pak Jokowi sekarang kan tidak bisa dicalonkan atau mencalonkan karena udah habis masa jabatannya. Kan seperti itu, ya. Tapi dia tetap belusukan. Berarti belusukan bukan pencitraan, berarti dia emang karakternya seperti itu. Ya. Ini maaf saya bukan mengkhususkan individu atau personal, bukan. Kita bicara apa adanya lah, secara fakta gitu lah, secara realita lah seperti itu. Ada lagi menurut Anda calon pemimpin yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat? Begini ya, emang itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab sebetulnya. Tapi maksudnya mayoritas masyarakat menginginkan pemimpin itu yang seperti apa biasa? Ya tadi pemerintah ini pemimpin yang amanah, yang track record-nya bagus, yang punya pengalaman di birokrasi, minimal gubernur lah. Seperti itu. Contoh, maaf ya saya benci kepada orang yang mendikotomikan atau yang primordial. Saya tidak akan mendikotomikan masalah suku, etis atau agama. Ahok bagus menurut saya. Ya. Ahok bagus itu. Kita harus mengapresiasi. Meskipun saya orang Islam, mungkin saya ini orang pribumi. Kita jangan bisa, wah Ahok ini Tionghoa turunan, Ahok ini Kristen, jangan. Kalau saya secara pribadi, kalau kita mau paham demokratis yang benar, jangan mendikotomikan. Kalau dia misalkan baik, bisa memanage negara, kalau yang baik, why not?
Lain. walaupun bukan darah asli Indonesia gitu. Ya boleh, jangan seperti itu. Siapa Singapura? Maju. Ya. Oleh turunan Cina. Lihat Malaysia. Ya, dan begini. Kalau saya pribadi ya, misalkan pemimpinnya atau presidennya orang ateis sekalipun, kalau dia misalkan bisa memanage negara yang lebih baik, bersejarah rakyatnya, dia jujur, ya kenapa tidak? Ya. Saya pribadi, tapi idealnya karena mayoritas sebagai muslim, carilah pemimpin, calon pemimpin seorang muslim. Ya. Kalau saya gitu. Tapi kalau nggak ada muslim yang baik, ya siapapun silakan pilih. Ya benar. Seperti itu kalau saya. Intinya yang amanah. Ya yang penting dia aman dan bisa memperbaiki negara yang lebih baik, bisa bersejarah rakyat, bisa menciptakan supremasi hukum dalam negara. Bahkan kalau saya secara pribadi, saya tuh gini ya, terobsesi menginginkan calon presiden itu yang punya will dalam menegakkan supremasi hukum. Ya, yang mau untuk membuat aturan undang-undang hukuman mati buat koruptor. Cuma untuk yang tiga ini mah saya pesimis dan skeptis. Tapi insya Allah kalau Tuhan menghendaki akan muncul, akan hadir yang namanya Xi Jinping-nya Indonesia. Bukan Cina, bukan dari negara komunis. Xi Jinping-nya Indonesia, yang kultur Indonesia, yang Pancasilais dan yang humanis dan yang Islamis. Amin. Seperti itu. Menurut saudara, jika tak ada kendala capres, mana yang lebih baik dan untuk cawapres manakah yang mampu mendongkrak elektabilitas capresnya? Bagus, katanya bagus sekali. Kalau tidak ada aral melintang, kalau tidak ada kendala, 3 capres ya. 1 Pak Anies Baswedan, 2 Prabowo Subianto, 3 Ganjar Pranowo. Ya. 3-tiganya punya kelebihan, punya kekurangan, plus minusnya ada. Ya, namanya orang pasti ada. Pasti ada. Cuma di sini kita ada suatu ukuran parameter. Yaitu apa? Mana yang paling minimalis resistensinya? Kan seperti itu. Kalau kita kupas satu-satu, Pak Anies, baik, dia santun. Dia membuat narasi, dia membuat statement-statementnya sangat santun, sehingga bisa mengkondusivitaskan keadaan. Contoh seperti beliau jadi gubernur kan, suasana kondusif karena dia sangat santun. Kedua, dia seorang intelektual muslim dan dia juga dekat dengan tokoh-tokoh muslim seperti itu. Nah, dia juga masih muda. Itu plusnya ya. Cuma ini maaf saya ini maaf sekali lagi. Ketika dia jadi gubernur, tidak lebih baik dari Ahok. Kita itu harus mengakui itu adalah realita. Contoh, gubernur mana yang bisa membenahi Tanah Abang, yang bisa membenahi Kalijodo? Ada, hanya Ahok yang bisa. Kita harus mengakui itu. Membuat untuk meminimalisir masalah banjir, itu kan kena gusur nih masyarakat ya. Tidak ada masalah sosial, tidak ada gejolak. Karena apa? Dia bagus cara pendekatannya ke masyarakat, menanganinya bagus. Nah, zaman Pak Anies ada nggak? Ya. Malah katanya Tanah Abang semakin semrawut, Kalijodo juga seperti itu. Ya, nah ini mah apa? Ini kritikan konsultan itu oleh Bapak Anies nih. Saya bukan masalah like and dislike Pak, maaf ya, maaf. Nah ini untuk Pak Prabowo Subianto, kelebihannya apa? Pertama, ada unsur genetika. Bapak aja soal begawan ekonomi, mungkinlah secara darah mungkin menurun, mungkin akan turun lah ya, akan turun mungkin. Saur bahasa Prancis sama Dawiyah mah tertes kaluhur bahasa Prancis seperti itu. Nah itu ada di situ. Dia juga ada perpaduan antara militer dan sipil. Dia kan bekas jenderal ya waktu itu. Terus ke sipilnya juga ada karena itu kan titel sipilnya kan cukup banyak gitu ya beliau.
Terus dia juga menguasai bahasa asing. Itu presiden tuh penting sekali ya untuk gaul secara internasional seperti itu. Nah, terus lagi beliau itu emang dari narasi-narasinya, dari planningnya atau wacana untuk pembangunan Indonesia ke depan cukup bagus. Sudah diperhitungkan jauh-jauh hari. Iya, seperti itu. Cuma ada resistensi juga. Kenapa? Pertama dari segi usia. Beliau itu kayak kurang sehat gitu ya. Keduanya apa? Dia punya cacat hukum, cacat politik. Itu bisa ketika jam ketiga kasus dikaitkan dengan kasus penculikan, itu kan ada sidang etikan dari para jenderal yang mengadili beliau. Nah terus dia kan dipecat. Kenapa dipecat? Berarti kan dia terbukti melakukan pelanggaran HAM, pasal penculikan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ada ini resistensinya ada juga. Tapi ya mudah-mudahan aja kalau seandainya Pak Prabowo jadi presiden, dia misalkan ternyata kasih hidayah sama Allah, dia akan lebih bagus, bisa memperbaiki Indonesia ke arah yang lebih bagus. Ya why not kan gitu, kenapa tidak kan gitu. Nah makanya orangnya usianya masih muda, energik lah ya. Dia sama 2 periode memanage provinsi Jawa Tengah cukup bagus dan itu diapresiasi oleh publik, kita akui ya. Orangnya juga punya integritas, kredibel. Kenapa? Selama dia memimpin Jawa Tengah dia belum tersangkut masalah hukum ya. Itu fakta ya, seperti itu. Nah, itu bagus, narasi-narasinya juga itu bagus sekali dia. Komitmennya juga saya yakin dia memberikan suatu komitmen, insya Allah lah akan ada kenyataannya. Cuma apa? Kelemahannya dia diusung dan dia bukan dari ketua partai. Nah bisa saja misalkan begini, meskipun emang kalau dia sudah jadi presiden, dia kan punya hak prerogatif dan dia sebagai orang nomor 1 lah istilahnya ya. Dia punya hak prerogatif lah. Seperti hak amnesti, abolisi, dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Tapi maaf saja, karena dia juga diusung oleh PDIP, kalau ketika ada permintaan dari ketua umumnya bisa nggak menolak? Manusia dan apa ya, orang Indonesia lah, budaya Jawa, nah itu yang saya takutkan. Tapi kalau seandainya Bu Mega PDIP memberikan misalkan taruhlah arahan, memberikan istilahnya mengintervensi lah bahasanya, tahu untuk kebaikan rakyat negara, kenapa tidak? Nggak apa-apa. Nah terus masalah tadi ya, cawapres. Ini cawapres, ini unik. Kalau untuk Pak Anies udah fix kan, yaitu Pak Muhaimin, ketua PKB yang tapi dia juga belum mendaftar sih. Belum mendaftar. Belum perkiraan. Iya, tapi ini udah ini sih kalau presentasinya 80% lah. Itu. Nah, karena ada kesepakatan dengan 3 partai yaitu 1 Nasdem, 2 PKS, 3 PKB. Jadi untuk cawapres itu berarti kan tinggal 2. Capres yang belum ada cawapresnya ya. Nah, ini yang masuk nominasi 1 Erick Thohir, ya. 2 Ahy, ya. 3 Mahfud MD, 4 Ridwan Kamil. Menurut saya bukan karena saya orang Jawa Barat, orang Sunda, lantaran saya bisa membabi buta, kenapa mending udah radikal, bukan seperti itu. Kita bicara secara politik, secara fakta, secara rasional. Ketika dia hasil beberapa poin yang kredibel ya untuk capres, dia masuk 10 besar. Berarti dia bukan tokoh Jabar saja, udah tokoh nasional. Itu 1. Keduanya untuk polling cawapres, ya beberapa polling yang kredibel, nomor 1 dia cawapres. Jadi dengan adanya suatu ukuran atau suatu pertimbangan alat seperti itu, maka yang paling bagus itu ya Ridwan Kamil. Dan ingat, beliau itu panutannya Jawa Barat. Dan Jawa Barat
penduduk paling padat di provinsi Indonesia. Kalau nggak salah 37, sekian juta. Dan penyangga ibu kota Jawa Barat. Jadi kalau seandainya Pak Ridwan soklah jangan Ganjar, insya Allah kan isu menang cukup tinggi, cukup besar sekali. Kalau salah memilih yang namanya Ganjar, matilah. Nah, cuma ada kendala kalau seandainya misalkan Ridwan Kamil misalkan dia terpilih. Ada satu dilematis bagi Pak Ridwan. Kenapa dilematis? Di satu sisi dia sudah masuk sebagai anggota Partai Golkar, ya kan? Udah jadi anggota. Sedangkan yang nama anggota dia harus patuh kepada keputusan partai, ya kan? Nggak boleh. Nah, seperti itu. Partai Golkar sudah memutuskan melalui Munas bahwa yang dicalonkan untuk cawapres itu adalah ketua umumnya. Pak Hertanto ya, kalau nggak salah itu. Yang ini. Nah, kalau seandainya misalkan dia ditarik oleh Prabowo atau misalkan oleh Ganjar, itu dilematis. Dia nggak bisa. Cuma gampang sih sebetulnya. Kalau itu terjadi, Ridwan Kamil tinggal keluar aja dari Golkar, gitu aja kok repot kata Gus Dur. Udah aja keluar aja dari Golkar. Udah. Nah tapi kalau seandainya dalam ini si Partai Golkar ketua umumnya dia orangnya bijak, arif dan cerdas, udah Ridwan Kamil udah bisa wapres. Ridwan Kamil bisa mendongkrak elektabilitas capres secara signifikan, dan yang mengusung partai politik juga akan menaik secara signifikan. Saya yakin itu. Bukan, maaf sekali lagi, bukan saya like and dislike atau subjektif ya, karena saya orang Jawa Barat, mending Ridwan Kamil. Nah, saya rasional. Saya melalui analisa evaluasi, terutama masyarakat karakter Ridwan bagus. Ridwan tadi dia diapresiasi, diakui oleh masyarakat Jawa Barat. Dia mendapatkan benar-benar mendapatkan kepercayaan, diakui. Ridwan bagus itu Pak Ridwan. Orang maju, orangnya kredibel. Belum pernah tersangkut. Dia cocok lah dengan Ganjarnya. Sama-sama muda, sama-sama elegan, sama-sama energi. Terus pernah menjadi gubernur dan cukup berhasil. Ini kalau menurut saya gitu, tapi nggak kalah. Bisa kembalikan kepada rakyat lah. Karena pemilih itu hak kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Cuma karena kita hidup di negara demokrasi, siapapun pemenangnya hormati. Betul. Hormati siapapun pemenang, itu ada pilihan rakyat. Dan kepada pemenangnya jangan arrogant. Ketika jadi presiden, siapapun presidennya, jangan ada istilahnya yang namanya diskriminasi. Kalau sudah jadi presiden, milik semuanya. Milik semuanya. Jangan sampai ada perpecahan. Jangan sampai ada perpecahan. Iya, jangan sampai begini. Daerah ini milihnya Prabowo atau Anies di nomor 2 kan. Jangan. Presiden itu milik semuanya. Milik rakyat Indonesia ketika dia terpilih secara konstitusional. Begitu. Memasuki pertanyaan terakhir, apakah harapan saudara untuk kedepannya pada negara kita Indonesia ini pasca pemilu 2024 yang akan datang? Terima kasih. Itu sangat krusial ya. Pertama, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga tangan Allah memberikan pemimpin yang benar-benar terbaik, yang bisa memilih negara dengan baik, yang bisa mensejahterakan rakyat, dan bisa menciptakan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan bersih seperti itu, bisa memperbaiki semua, baik itu ekonomi, sosial, hukum, politik dan lain sebagainya. Keduanya, mudah-mudahan suasananya kondusif, tidak ada perpecahan. Adapun saya juga ini kepada kelompok baik itu cendekiawan atau tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh politik atau tokoh-tokoh hukum, rakyat, ketika ada masalah, misalnya terindikasi adanya kecurangan, jangan anarkis. Kita negara hukum, kita negara yang konstitusional, kita punya
wadahnya apa itu? Bisa melalui class action, bisa melalui judicial review. Kita punya Mahkamah Konstitusi, selesaikanlah di pengadilan sesuai dengan apa, dengan konstitusi, sesuaikan. Jangan sampai kita ada kecurangan lantas kita terjadi misalkan gejolak, diprovokasi, suasana tidak kondusif, kan janganlah sampai itu. Jadi saya mudah-mudahan saya meminta kepada Allah pasca daripada pemilu ini, baik itu legislatif atau eksekutif presiden, mudah-mudahan aja suasananya kondusif dan bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang baik untuk Allah ya, mudah-mudahan. Ya mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saya memberikan satu narasi-narasi statement. Tapi mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Maklumlah saya hanya supir angkot, bukan politisi, bukan akademisi. Sampai background saya, basic saya benar-benar lah. Kalau peminjam bahasa Bung Karno itu saya ini masalah proletar. Cuma saya punya keinginan ingin memberikanlah kontribusi ke negara meskipun tidak berarti, meskipun tidak berharga sekalipun, mungkin hanya itu. Dan sekali lagi rakyat Indonesia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga tahun politik ini atau sampai pasca pemilu baik itu legislatif atau presiden, mudah-mudahan ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, suasana kondusif, tidak ada permasalahan. Dan kalau ada permasalahan, ada indikasi kepada masalah kecurangan dalam ini, ya kita negara hukum, kembalikan kepada koridor hukum, kembalikan kepada konstitusi. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam untuk bangsa Indonesia, semoga jaya Indonesia.